Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih di lanjutan ayat sebelumnya, ayat 253. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-mufassirul 'allamatu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Summa qala ta'ala wal kafiruna humuz zalimun wa dhalika li anna Allah khalaqahum li'ibadatihi wa razaqahum wa 'afahum liyasta'inu bidzalika 'ala ta'atihi fa kharaju 'amma khalaqahumullahu lahu wa asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wasta'anu bi ni'amihi 'alal kufri wal fusuqi wal isyani falam yubqu lil 'adli falam yabqu lil 'adli mawdi'an falihada hasara adh-dhulmu al-mutlaq fihim. Baik. Siapa kemarin? Terakhir orang? Kendari. Masih ada Kendari? Indah Khalil. Tes. Wal kafiruna humud dhalimun. Wal kafiruna mubtada. Ayat 254 ya, kayak tadi ya. Kafirun mubtada, hum Dhamir fasl. ad-dhalimun Khobar. ahsanta. Wa dalika mubtada li'anna Allaha Lianna anna temannya inna. Allah isim anna. baik. Khalaqa Fil madi hum maf'ulun bih. li'ibadati Jar majrur hi mudhafun ilaih. wa razaqa Fil madi hum maf'ulun bih. wa afa. Atof Betul, hum maf'ulun bih. liyasta'inu. Fil mudhari mansub Karena dengan an yang disembunyikan secara boleh. entah, betul. Bidzalika Jar majrur ala ta'ati jar majrur hi mudhafun ilaih. fa kharaju. Fil madi Betul, wawnya fa'il amma jar majrur khalaqa fil madi hum maf'ulun bih. Allahu Fa'il lahu jar majrur tanta wa asyraku atof billahi jar majrur ma lam ma mausulah lam alat penjazam. yunazzil Fil mudhari majzum bihi jar majrur sultanan maf'ulun bih. ahsan. Wasta'anu Fil madi bi ni'ami jar majrur hi mudhaf ilaih. alal kufri jar majrur wal fusuki atof wal isyani atof lagi. falam yabqu ya. Tadi baca apa? Yabqu. Di sini hilang alif. Falam yabqu. Ya, tadi dibaca yu juga, yu ndak ya? Iya, ya. Yabqu. Asalnya yabqu. Sebagaimana dalam tasrif fi'il mudhari kalau bersama dengan waw jika dia fi'il naqis. Jika dia adalah fi'il naqis. Falam yabqu. Fil mudhari majzum Tanda jazmnya penghapusan alif. Oh, tanda jazmnya harfu akhir. apa itu? Nun. Ya, penghapusan nun. Alif. Hah? Penghapusan alif.
Mana yang benar, nun atau alif? Jadi memang ini ada dua hilang ini. Ada nun, ada alif. Ada nun setelah waw, ada alif sebelum waw. Penghapusan huruf nun. Penghapusan huruf nun. Kenapa kita tidak pilih penghapusan alif sebagai tanda jazmnya? Karena ada waw jama jadi hilang alif. Jadi alasan hilang alif karena ada waw jamaah. Paham kan? Karena kita mudah sukun dah. Ya baqau, ya baqau. Kita mudah sukun. Ada alif, ada waw. Hapus alif karena ada waw jamaah. Kita mudah sukun. Nunnya hilang kenapa? Karena ada alat penjazm. Karena ada alat penjazm. Kalau sebenarnya, kalau antum diperhadapkan seperti ini kan ada dua penghilangan. Sebelum waw, setelah waw. Mana yang antum pilih sebagai tanda i'rab? Ya terakhir. Karena tanda i'rab itu kan terakhir. Ya kan? Apa pengertian i'rab? Perubahan akhir kata. Karena penyakit. Jadi itu yang dipikirkan. Jadi walaupun banyak penghilangan dalam kata itu, kalau i'rab pasti terakhir. Tidak boleh sebelum akhir. Anda bisa paham ini? Namanya i'rab itu di huruf terakhir. Jadi ini bisa saja kita bilang alamat jazamnya penghilangan alif. Karena memang fi'il mudhari mutal akhir adalah penghilangan alif. Kan begitu? Tapi di sini bukan lagi fi'il mudhari mutal akhir. Ini adalah af'alul khamsah. Ini sudah menjadi af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah alamat jazamnya dengan apa? Penghilangan nun. Huruf terakhirnya bukan lagi alif sekarang. Huruf terakhirnya adalah nun. Maka dia adalah penghilangan nun. Jelas pembahasan kita? Jadi itu yang dilihat nanti tanda i'rab. Lil adli. Jar majrur. Maudi'an. Maf'ulun bih. Apa? Maf'ul bih. Betul. Walihada. Jar majrur. Hasara. Fil madi. Ad-dulma. Maf'ulun bih. Al-mutlaqa. Na'at. Fihim. Jar majrur. Ahsan. Masya Allah. Tafadhal. Berkata Syekh rahimahullahu ta'ala, kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang kafir merekalah orang-orang yang zalim. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Dan Allah memberikan rizki kepada mereka dan memberikan kesehatan kepada mereka agar mereka tertolong dengan hal tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kenapa orang kafir itu dolim? Itu pertanyaan kita kan. Kenapa orang kafir itu dikatakan dolim? Di sini penulis kasih kita alasannya. Wadhalika demikian itu, ini namanya alasan. Sebabnya. Iya. Li'anna Allah khalaqahum li'ibadati. Karena Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah. Orang kafir, orang Yahudi malah menyembah Uzair. Dia bilang Uzair anak Allah. Orang Nasara malah menyembah Isa dan ibunya. Mereka bilang Isa adalah anak Tuhan, Maryam adalah istri Tuhan ibu. Dolim. Allah menciptakan mereka untuk menyembah Allah. Orang musyrikin, dolim. Karena masuk juga orang kafir di sini, orang musyrikin. Kenapa dolim? Menyembah patung. Musyrikin Makkah, musyrikin Madinah, ada patungnya. Ada Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan Manat. Dan semua pelaku syirik. Kenapa dibilang dolim? Orang musyrik menyembah kubur. Dolim. Allah menciptakan mereka untuk menyembah Allah. Mereka pergi menyembah apa? Kubur. Menyembah pohon, menyembah batu. Maka kita bilang dolim. Kenapa dia bilang dolim? Ini dia alasannya. Karena Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Wa razaqahum. Masya Allah. Allah memberikan rezeki kepada mereka untuk beribadah kepada Allah. Ini harus antum paham ini. Kita dapat rezeki untuk beribadah kepada Allah. Antum dapat rezeki tujuannya supaya antum menyembah Allah. Antum supaya bagus sholatnya, bagus puasanya, bisa berzakat, bisa berhaji, bisa berumroh. Antum dapat rezeki, bisa berumroh, umroh, bisa berhaji, haji.
Karena kita dapat itu untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk kita buang-buang dalam rangka maksiat kepada Allah. Harus perhatikan itu. Wa'afahum. Ini ketiga. Allah memberikan afiah. Kesehatan kepada kita. Untuk apa? Supaya kamu beribadah. Makanya kalau kamu sakit, antum dikasih ke udur untuk tidak ke masjid misal. Kenapa? Sakit. Kalau sehat ke masjid. Ke masjid. Karena antum diberikan kesehatan untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk berbuat yang sia-sia. Perhatikan baik-baik itu yang disebut oleh penulis. Itu masuk kita semua di dalamnya. Harus kita sadari. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Allah berikan kita rezeki untuk beribadah kepadanya. Allah berikan kesehatan di badan kita ini untuk beribadah kepadanya. Liyasta'inu bidzalika ala ta'atih. Supaya mereka menjadikan pertolongan, bantuan dari hal-hal tadi. Rezeki, sehat, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Terus. Namun mereka keluar atau berpaling dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Anda, mereka dolim. Kenapa? Mereka khoroju, mereka keluar dari asal tujuan penciptaannya. Diciptakan untuk beribadah kepada Allah, malah mereka ibadah kepada selain Allah. Dolim. Dolim. Iya, terus. Dan mereka menyekutukan Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan keterangan terhadapnya. Paham tak? Bayangkan, apakah ada dalil orang menyembah patung itu dari Allah yang menyuruh mereka? Apakah mereka punya dalil bahwa kita boleh berdoa kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad telah bilang memang la taj'alu qabri wasanan yu'bad. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nabi sudah larang. Orang pergi, kalau pergi ke Masjid Nabawi di Madinah, dia doa di kuburan. Dia elus-elus temboknya. Anda paham ini kan? Iya, bahkan dilarang oleh penjaga di sana pokoknya. Tidak peduli. Kenapa itu? Orang sembah. Dipahamkan? Tidak ada sultannya sama sekali. Tidak ada hujahnya. Sultan maksudnya ilmu. Tidak ada sama sekali. Semua sultan disebutkan di Quran maksudnya ilmu. Maksudnya adalah ilmu. Iya. Tidak ada hujahnya mereka sama sekali. Tapi mereka lakukan itu. Terus. Dan mereka menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melakukan kekufuran, kefasikan dan maksiat. Na'udzubillah. Ini namanya dolim. Dapat nikmat untuk melakukan kekafiran. Dapat nikmat untuk fasik. Dapat nikmat untuk maksiat. Dolim. Iya, dolim terus. Dan mereka tidak menyisakan satu tempat pun untuk keadilan. Tidak ada tersisa keadilan. Kan kedoliman terbesar syirik. Tidak ada lagi keadilan. Kalau sudah di situ terus. Oleh karena itu, mereka diliputi kezaliman yang mutlak. Maka mereka, walihada hasarud dzulm mutlak fihim. Dibatasi ya, bukan diliputi. Dibatasi kedoliman mutlak pada mereka. Itu kata dibatasi. Mereka itulah hanya mereka orang dolim. Hanya mereka orang dolim karena orang kafir. Iya dah, hanya mereka orang dolim. Jadi orang kafir walaupun dia mengaku adalah orang paling adil, tidak ada keadilan kalau tidak menyembah Allah. Jangan tertipu dengan itu. Iya, jangan sampai kita pergi lihat negara kafir bilang, boy, masya Allah sana barang tidak ada yang hilang. Iya, rapi. Kita takjub terhadapnya. Kita bandingkan negeri Muslim rantasaki. Tidak boleh begitu. Sebersih apapun negaranya, kafir, dolim. Karena mereka menyembah selain Allah. Lebih bagus Muslim. Negeri kita adzan di mana-mana. Kita bisa masuk masjid kapan saja. Dan sampai kita tertipu dengan negara kafir. Dan paham ini? Sejelek apapun Muslim lebih baik. Karena dia tidak menyembah selain Allah. Ya, tidak menyembah selain Allah. Jadi harus kita ubah itu pandangan. Dan sampai kita masuk dalam peperangan pemikiran. Iya, karena sekarang perang pemikiran.
Bagaimana muslim takjub terhadap kafir. Nah, takjub dalam segala hal. Dalam segala hal. Para ulama kita telah mengarang buku-buku. Di sana ada peperangan terhadap hijab, tapi lewat pemikiran. Lewat pemikiran. Peperangan terhadap bahasa Arab, tapi lewat pemikiran. Bagaimana dibuat kaum muslimin itu jadikan bahasa Inggris lebih bagus daripada bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Inggris, rela walaupun biayanya mahal. Belajar bahasa Arab gratis, tidak ada yang mau. Anda paham ini? Kenapa? Perang pemikiran. Mereka sudah jadikan kalau mau khutbah Jumat harus ada bahasa Inggris. Perang pemikiran. Kita sudah masuk ikut di ranjau itu. Tapi ulama kita mengarang buku supaya kita kaum muslimin jangan tertipu. Karena kapan kita lebih unggulkan bahasa Inggris daripada bahasa Arab, nanti kita gampang ditipu. Tidak paham Quran karena kita hanya tahu bahasa Inggris. Gampang kita ditipu, dibodoh-bodohi. Ini ayat maknanya begini, karena dalam bahasa Inggris begini. Antum paham ini kan? Nah, ini masalah. Karena sekarang bukan perang pedang. Ini perang pemikiran. Perangnya pulpen. Ditulis. Di sekolah-sekolah diajarkan kepada kita teori yang membuat kita kafir. Anggap saja teori turun hujan. Itu kafir rububiyah. Hujan itu turun karena air laut menguap. Jadilah awan. Jadi seakan-akan air hujan itu turun karena air laut. Bukan karena Allah. Kafir rububiyah kita. Kafir kita rububiyah. Itu teori kafir. Paham kan? Iya, manusia dari monyet. Teori kafir. Orang Allah katakan manusia dari Adam. Tiba-tiba ada teori dari monyet. Ya sudahlah. Itu teori dari orang Yahudi. Kalian dari monyet, kami dari Adam. Dari manusia. Tapi kan teori namanya. Teori. Dan para ulama alhamdulillah sudah membantah teori-teori itu. Di buku Naqdu An-Nadhariyat Al-Kauniyah. Bantahan terhadap teori-teori alam. Sudah ada buku tinggal kita baca. Dan kita masuk di dalamnya, kita akan tahu ternyata itu teori ringan, dipelajari di sekolah-sekolah, kan ini adalah perang pemikiran, tapi ternyata membuat kita kafir. Teori matahari berputar, mengelilingi, bumi berputar, mengelilingi matahari, itu menyelisih Quran. Quran, bumi tetap, matahari yang berputar. Paham kan? Menyelisih Quran. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Matahari tajri yang berjalan. Teori orang kafir, bumi berputar. Disisipkanlah pemahaman itu ke kita. Kita yang bodoh-bodoh karena kita tidak tahu agama. Anda paham ini kan masalah? Jangan sampai antum tertipu dengan itu dan antum bilang, kafir paling adil. Iya. Itu tidak dibolehkan. Kita harus sadar itu. Bahwa kita sekarang lagi perang. Nah, belajar bahasa Arab susah. Bahasa Inggris. Padahal bahasa Arab hanya harokat. Bahasa Inggris beda tulisan. Beda bacaan. Munafik ini bahasa. Itu. Ini munafik. Beda nampak, beda yang dibaca. Ngapain kita belajar itu? Bahasa Arab jelas-jelas. Cuman masalah harokat, huruf tidak akan berubah. Aduh paham ini? Ini mana antum ini? Bismillah. Terus. Jengkel saya ini ya. Terus. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Masya Allah. Termasuk di a'dhamu ayatin fil Quran. Ayat yang paling agung dalam Quran. Iya. Allahu. Habiskan dari? Habis? Siapa lagi Sulawesi yang belum tanya? Munah, kenapa luput itu ya? Munah.
Berapa orang munah? Indak. Itu dulu yang paling dekat dengan mic. Allahu mubtada. La nafil jins. ilaha. Isim la. Betul. Ahsanta. Makanya tidak ditanwin. Iya. Illa. Ada tulis istitsna. Huwa. Mustatsna. Betul. Al-hayyu. Na'at. Dari. Allahu. Ahsanta. Betul. Karena huwa sudah selesai ya. Illa huwa. Jangan sampai kita bilang khobar dari huwa. Itu mustatna. Betul. Al-qayyum. Na'at kedua. Betul. La nafi. ta'khudu. Fil mudhari marfu. Hu. Maf'ulun bih. Betul. Sinatun. Fa'il. Ahsanta. Betul. Wala naumun. Waw. Waw atof. La. La tambahan. Enggak. La Nafi. nafi. Tapi tidak beramal. Tinggal begitu saja. La nafi tidak beramal. Iya. Betul. Ahsanta. Naumun. Ma'tuf. Diatopkan. Betul. Lahu. Jar majrur. Mamasul. Fis samawati. Jar majrur. Wa ma. Ma'tuf. Fil ardi. Jar majrur. Man. Man istifham. Man da. Istifham. Isim Betul. istifham. Bisa man isim istifham da. Isim mausul. Ahsanta. Kan syarat da sebagai isim mausul bersambung dengan siapa? Man istifhamiyah. Iya kan? Ahsanta. Alladhi. Na'at. Na'at dari? Dha. Dari da. Bisa. Alhamdulillah. Bisa begitu. Dan bisa antum jadikan da itu isim isyarah. Bisa. Tapi di sini kita i'rab dia isim mausul, setelahnya adalah isim mausul lagi tapi ini sebagai na'at. Sebagai na'at. Kalau antum isim isyarah berarti ya antum jadikan isim mausul setelahnya lagi yang baru. Yasfa'u Fil mudhari marfu. inda Maf'ulun fih. hu Mudhafun ilaih. illa Adatul istitsna. biidni Jar majrur. hi Mudhafun ilaih. ya'lamu Fil mudhari marfu. ma Maf'ulun bih. baina Jar maf'ulun fih. aidi Mudhafun ilaih. him Mudhafun ilaih. wama Ma'tuf. khalfa Maf'ulun fih. hum Mudhafun ilaih. wala La nafi. yuhituna. Fil mudhari marfu. Tanda rupanya Thubutun nun. bisyai'in Jar majrur. min ilmi Jar majrur. hi Mudhafun ilaih. illa Adatul istitsna. bima Jar majrur. sya'a Fi'il madhi. wasi'a Fi'il madhi. kursiyu Fa'il. dari Wasi'ah. hu Mudhafun ilaih. as-samawati. Maf'ulun bih. Ahsanta. Tanda jaring, tanda nasabnya. Kasroh. Kenapa bisa? Jamak muanats salim. Ahsanta. Wal ardo. Ma'tuf. Ke. Samawati. Betul. Wala La nafi. yaudu. Fi'il mudhari marfu'. Hu. Maf'ulun bih. Hifdu. Fa'il. Dari. Ya'udu. Huma. Mudhafun ilaih. Ahsanta. Ahsanta. Wahuwa. Huwa mubtada. Al-aliyu. Khabar. Ahsanta. Al-azimu. Khabar kedua.
Ahsanta, Masya Allah. Lumayan, kita Eropa ayat kursi. Adum ayatin fil Quran, ayat paling agung di Quran ini. Yang paling mulia dari surah Al-Baqarah adalah ayat ini. Adalah ayat ini. Terus terjemahkan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha hidup dan Maha tegak dengan sendirinya. Dia tidak ditimpa oleh sinah atau rasa ngantuk dan tidak pula tidur. Jadi Allah itu karena kesempurnaan hayy kehidupannya dan kesempurnaan al-qayyumnya tidak pernah ngantuk. Allah itu tidak pernah ngantuk. Makanya tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Karena selain Allah pasti ada yang namanya ngantuk. Paham kan? Ada letih. Iya, ada letih. Makanya Allah Subhanahu wa taala bantah orang Yahudi ketika mereka memilih hari rayanya hari Sabtu. Hari rayanya kita hari Jumat, Yahudi Sabtu. Mereka bilang, "Kenapa Sabtu?" Karena itu Allah beristirahat. Karena Allah menciptakan langit dan bumi itu hanya 6 hari. Ahad sampai Jumat. Jadi menurut mereka Allah istirahat hari Sabtu. Maka kita berhari raya karena saat Allah beristirahat. Allah bantah di Quran. Allah bantah di Quran. Iya. Allah tidak pernah dihinggapi yang namanya letih. Ngantuk tidak. Wala naum apalagi tidur. Tidak pula tidur. Kesempurnaan kehidupan Allah. Tidak pernah tidur karena tidur itu akhul maut kata Nabi. Tidur itu saudaranya mati. Mati kecil. Makanya ada yang bangun setelahnya, ada yang tidak bangun lagi. Jadi tidur saudaranya mati. Saudaranya mati. Allah tidak pernah mati. Allah Maha hidup sehingga tidak tidur. Terus. Miliknya apa yang di langit dan di bumi. Ini juga penjelasan kepada kita. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu punyanya Allah. Makanya Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun. Itu kesempurnaan Al-Qayyum. Maha tegaknya Allah dengan sendirinya. Tidak ditegakkan oleh yang lain. Dipahamkan? Iya. Miliknya apa yang di langit dan di bumi. Sehingga Allah tidak butuh istri. Tidak butuh anak. Tidak butuh apapun. Iya. Karena Allah miliknya langit dan bumi. Terus. Tidak ada siapapun yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali atas izinnya. Penjelasan berikutnya. Karena Allah itu adalah la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa kita langsung pergi ini penghuni kubur ini memberikan syafaat saya di hadapan Allah. Maka saya berdoa kepadanya supaya Dia yang minta syafaat. Kepada Allah doa saya bisa dikabulkan. Tidak ada kecuali atas izin Allah. Apakah ada dalil bahwa Dia diizinkan oleh Allah? Tidak ada sama sekali dalil. Terus. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Allah tahu semua tentang kita. Apapun yang ada di depan kita dan belakang kita Allah mengetahuinya. Sempurnanya ilmu Allah. Terus. Dan tidak ada mereka mengetahui dari sesuatu pun dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang bisa meliputi tentang ilmunya Allah dari kita ini kecuali apa yang Allah kehendaki. Artinya apa yang Allah berikan kepada kita itu yang kita tahu. Kalau Allah tidak beritakan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kita hanya tahu apa yang Allah kabarkan kepada kita. Makanya kita tidak boleh berbicara kecuali apa yang kita tahu saja. Terus. Kursinya meliputi langit dan bumi. Luas kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Kursi. Nah, meliputi langit dan bumi. Jangankan langit dan bumi. Arsy. Kalau dibandingkan dengan kursi hanya seperti cincin yang dilemparkan di tanah kosong. Langit dan bumi ini dibandingkan dengan arsy Allah seperti cincin kecil
yang dibuang, dilempar ke padang Sahara. Ada paham ini kebesarannya? Artinya Allah hanya kabarkan, menunjukkan bagaimana besar dan agungnya Allah itu. Tidak perlu kamu heran, kamu bingung. Di sana ada orang bingung, seperti orang-orang Asy'ari. Gimana caranya Allah turun di langit dunia sepertiga malam terakhir? Nah kalau di kita ini beda-beda sepertiga malam terakhirnya. Di Indonesia jam berapa, di luar negeri jam berapa. Ini kan tidak tahu maha besarnya Allah. Ini bumi kecil. Iya kan? Iya, bumi ini kecil dibandingkan dengan Allah. Kursinya saja Allah. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Kenapa kita ragukan itu? Iya, terus. Dan tidak memberatkannya dalam menjaga keduanya. Tidak ada sesuatu apapun yang memberatkan Allah untuk menjaga langit dan bumi. Terus. Dan dia maha tinggi lagi maha agung. Jadi Allah mengatur ini, alam ini, tapi Allah di atas. Allah tetap di atas. Dia paham ini kan? Allah tidak ke bumi. Tidak menyatu dengan makhluk sebagaimana pendapatnya orang-orang sufi. Iya, yang berpemahaman hululiyah. Allah itu menyatu dengan dirinya. Tidak. Allah Al-Ali, maha tinggi. Al-Azim, maha agung. Terus. ثم قال رحمه الله أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آية القرآن لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو فالألوهية غيره والعبادة غيره باطلة وعبادة غيره باطلة وأنه الحي الذي له جميع معاني حياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها والصفات الذاتية من الصفات الذاتية. Baik. Munah. Akhbaro fil madi anna temannya inna hadhihi isim anna al ayata badal a'dhamu fil madi ayati a'dhamu fil a'dhamu khobar anna isim dia isim a'dhamu isim tafdil khobar anna ayati mudhafun ilaih al-Qur'ani mudhafun ilaih betul ahsanta 5 jar majrur ihtawat fil madi alaihi jar majrur min ma'ani jar majrur at-tauhidi mudhafun ilaih wal 'azamati atof wasi'ati atof as-sifati mudhafun ilaih lil bari jar majrur ta'ala fil madi fa akhbara fil madi annahu anna temannya inna hu isim anna Allahu khobar anna alladhi naat lahu jar majrur jami'u mubtada apa namanya? mubtada muakhar Ahsanta ma'ani mudhafun ilaih al-uluhiyati mudhafun ilaih wa annahu anna temannya inna hu isim anna la nafi lil jins la nafi la yastahiqqu yastahiqu fil mudhari hukumnya yastahiqqu hukumnya marfu tanda rofanya dhamma al-uluhiyata maf'ulun bih wal ubudiyata ataf illa adatul istisna huwa mustasna fa uluhiyatu mubtada ghairi mudhafun ilaih hi mudhafun ilaih wa ibadati ataf ghairi mudhafun ilaih hi mudhafun ilaih batilatun khobar ahsanta dari khobar
dari Fauluhiyatu. ahsanta wa annahu Anna temannya inna hu isim anna. ahsanta al-hayyu Khobar anna. alladhi Naat. lahu Jar majrur. jami'u Mubtada muakhar. ma'ani Mudhafun ilaih. al-hayati Mudhafun ilaih. al-kamilati Naat. minas sam'i Jar majrur. wal basari Atof. wal qudrati Atof. wal iradati Atof. wa ghairiha ghairi Atof. ha Mudhafun ilaih. minas sifati Jar majrur. ad-datiyati. Naat. Ahsanta. Terjemahkan. Nabi SAW mengabarkan bahwa ayat ini adalah ayat yang paling mulia, yang paling agung di dalam Al-Quran. Dalam hadits ya, riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab. Terus, Karena apa yang terkandung padanya dari makna-makna tauhid, keagungan dan keluasan sifat terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dialah Allah yang memiliki seluruh makna-makna uluhiyah. karena Allah dari kata al-ilah, al-ma'bud, yang disembah. Berarti dia memiliki seluruh sifat yang hak untuk disembah. Yang lain tidak punya sifat itu. Terus. Dan bahwasanya tidak ada yang berhak terhadap uluhiyah dan penghambaan kecuali Ia. Tidak ada yang berhak. Terus. Maka uluhiyah kepada selainnya dan ibadah kepada selainnya adalah kebatilan. Dah. Siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka itu adalah peribadatan yang batil. Karena yang hak untuk diibadahi siapa? Hanya Allah saja. Terus. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dialah Al-Hayyu, yang Maha Hidup, yang memiliki seluruh makna kehidupan yang sempurna. Allah yang Maha Hidup, maka berhak disembah. Yang mati tidak berhak disembah. Paham kan? Yang mati, apalagi benda mati. Orang yang mati tidak berhak disembah. Apalagi benda mati yang memang tidak punya pernah hidup, yang tidak mampu menepuk, mengusir nyamuk atau lalat yang masuk ke lubang hidungnya. Itu patung, datang lalat bunyi-bunyi masuk di lubang hidungnya, tidak mampu dia tepuk. Paham tak? Mau disembah. Yang disembah itu yang hidup, yang memiliki makna kehidupan yang sempurna berupa pendengaran, Kita Kita satu tak? Pendengarannya saja. Pendengaran Allah sempurna. Mendengar semua suara yang bersuara. Itu yang harus kita sembah. Yang mengerti semua suara. Yang bisa membedakan suara apa dari yang lainnya. Paham tak? Sempurna. Terus. dan penglihatan, kemampuan, kehendak dan selainnya dari sifat-sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah, karena Allah memiliki dua sifat. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah terkait dengan zatnya Allah. Allah punya pendengaran, punya penglihatan. Itu namanya dzatiyah. Sifat yang la yanfaku anillah. Tidak akan pernah Allah terpisah dengan sifat itu. Anda paham sifat dzatiyah kan? Dijelaskan di akidah itu. Bahwa sifat yang tidak pernah berpisah dari zatnya Allah. Kemudian yang kedua ada namanya sifat fi'liyah. Sifat terkait dengan kehendak Allah. Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya. Paham kan? Allah mencipta. Itu sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah. Karena sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan terus mencipta. Kalau terus mencipta berarti dzatiyah. Tapi kalau tergantung kehendak Allah. Allah turun ke langit dunia. Sepertiga malam terakhir. Itu sifat apa itu? Dzatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Karena dia terkait dengan kehendak Allah. Adapun hal yang tidak pernah terpisah dari Allah. Itu namanya sifat apa? Dzatiyah. Itu diuraikan di bab akidah. Terus. Kama annal qayyumu tadkhulu fihi jami'u sifatil af'ali. لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم
لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال. Baik. Orang munah masih? Enggak ada? Raha. Orang raha? Bukan mi dia, bukan mi. Dia enggak mau mi. Dia mi tunjuk. Sudah pensiun mi jadi santri. Pensiun dini. Buton? Sudah buton? Pernah buton? Buton. Buton ada. Antum buton? Indak. Kama جر مجرور anna حرف نواسخ al-qayyum نعد الحي tadkhulu في المضارع مرفوع fihi جر مجرور jami'u فاعل مرفوع sifati مضاف إليه al-af'ali مضاف إليه li'annahu جر مجرور حرف نواسخ hu اسم أن ahsanta al-qayyumu خبر أن alladhi نعد qama فاعل binafsi فعل qama جر مجرور فعل صد qama فعل ماضي binafsi جر مجرور hi مضاف إليه wastagna فعل an جر مجرور حرف جر jami'i مجرور makhluqati مضاف إليه hi مضاف إليه wa qama فعل ماضي bi jami'i جر مجرور al-mawjudati مضاف إليه fa'awjada فعل ماضي ha مفعول به wa abqa فعل ماضي ha مفعول به wa amadda فعل ماضي ha مفعول به bi jami'i جر مجرور ma موصولة tahtaju في المضارع مرفوع ilaihi جر مجرور fi wujudi جر مجرور ha مضاف إليه wa baqai عطف ha مضاف إليه wa min kamali جر مجرور hayati مضاف إليه hi مضاف إليه wa qayyumiyati hi مضاف إليه حرف annahu نواسخ hu اسم أن la ta'khudhu لا نافي تأخذ في المضارع hu مفعول به sinatun فاعل ay حروف تفسيرية nu'asun نعاس خبر dari dua wala naumun لا نافي الجنس naumun اسم لا kalau isim la berarti nauma berulang tadi Ustaz berarti ataf atau lanya ma'tuf lanya la nafi Ustaz lil jins. Jins. Terus dia gimana modelnya? berulang lanya Ustaz Iya, beramal atau tidak? tidak beramal Begitu. Baik. Lana fil jins mulgo tidak beramal. Santa. Ini kecepatan irob mengalahkan kecepatan baca ini ya. Lumayan, mantap. Masya Allah. Iya, li'anna sinata. jar majrur harf nawasikh Asinata. isim anna Wan nauma. ataf mansub Innama. inna harf nawasikh ma makafa Apa itu kafa? pembatal inna dan saudara-saudaranya kecuali laita Ya'ridani. ya'ridani fil mudhari marfu Tanda rupanya. tetapnya nun Santa lil makhluk. jar majrur Alladhi. na'at Ya'tarihi. fil mudhari marfu Hi. maf'ul bih Ad-da'fu. fa'il marfu Wal ajzu. na'at marfu Wal ajzu. wal ajzu na'at Lah. ataf ataf Ustaz Kenapa bisa? karena wawu Wal inhilalu. ataf marfu Wala ya'ridani. la nafi fil Al-lidi. jar majrur Di. ذي اسمه ستة Ustaz. Asma'u sittah. Betul. Al-azamati. مضاف إليه Wal kibriyai. عطف Wal jalali. عطف Santa. Masya Allah. Terjemahkan. Sebagaimana Al-Qayyum masuk padanya seluruh sifat-sifat fi'liyah atau perbuatan. Sifat af'al. Jadi sifat Allah ada dua.
sifat al-af'al, sifat berupa perbuatan Allah. Ya, kalau tadi sifat dzatiyah, ini sifat fi'liyah. Yaf'alu ma yasha, ma yurid, mata sya'a, mata yurid, melakukan apa yang dikehendaki, kapan dikehendaki. Paham kan? Apa yang diinginkan, kapan diinginkan. Itu namanya sifat fi'liyah. Terus Karena dia adalah Al-Qayyum, yang tegak dengan sendirinya. Dan- tidak ada yang menegakkan Allah. Allah tegak dengan sendirinya. Terus Dan tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Allah tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Tidak ada sesuatu apapun yang Allah butuh dari makhluknya. Terus Dan Allah Subhanahu wa taala menegakkan seluruh yang ada. Allah lah yang semua yang ada ini Allah yang menegakkannya. Artinya semuanya butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun, tapi Allah sesuatu apapun butuh kepadanya. Paham kan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengadakan mereka, menetapkan mereka dan memperbanyak kepada mereka dari seluruh yang mereka butuhkan terhadap Amadda menghamparkan, memberikan kepada mereka semua yang mereka butuhkan. Jadi semua yang kita butuhkan ini kalau ada kita dapat, itu pemberiannya Allah. Terus dari semua apa yang mereka butuhkan untuk mempertahankan keberadaan mereka dan keberlangsungan mereka. Kalau itu sudah tidak dikasih berarti kita meninggal, berarti kita sudah selesai. Iya, terus. Dan dari kesempurnaan kehidupan Allah dan qayyumiyahnya, bahwasanya dia tidak tertimpa sinah, yaitu rasa ngantuk, dan tidak pula nuas, pendahuluan tidur. Karena rasa ngantuk dan tidur keduanya hanya muncul dari para makhluk. Hanya makhluklah yang ngantuk. Paham kan? Hanya makhluklah yang ngantuk. Allah tidak. Yang kelemahan, ketidakmampuan serta kekurangan menimpa mereka. Karena ad-dha'af itu menimpa kita, kelemahan. Wal ajaz, ketidakmampuan menimpa kita. Wal inhilal, ya, tidak adanya kekuasaan, ya, lemahnya kita itu menimpa kita. Terus. Dan rasa ngantuk dan tidur keduanya tidaklah muncul dari zat yang memiliki keagungan dan kesombongan serta kemuliaan. Tidak pernah itu menimpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai situ dulu. Karena setelahnya terkait dengan ayat lagi lanjutannya itu insya Allah kita baca lagi besok. Alhamdulillah. Ahsanta. Sudah habis orang Sulawesi? Endekang belum? Siapa yang rekang? Abdul Alim belum? Berarti sedikit lagi ya. Setelah itu kita keluar ke pulau berikutnya. Insya Allah. Alhamdulillah. Sudah secara umum, Masya Allah. Irob sudah mantap ya. Alhamdulillah. Iya. Bahkan jago-jago ini lebih jago antum daripada saya ini. Masya Allah. Mantap. Kita cukupkan subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.